Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, jumpa lagi dengan saya, Ibu Dwita Agustina. Belajar kimia menyenangkan. Anak-anakku semua tahu ya, apa itu batu baterai? Baterai biasa digunakan untuk remote TV, untuk HP, untuk lampu senter, bahkan untuk laptop kita juga membutuhkan baterai. Nah, pertanyaannya, mengapa baterai bisa digunakan untuk menyalakan benda-benda tadi ya? Apakah baterai menghasilkan listrik? Bagaimana baterai bisa menghasilkan listrik? Baterai merupakan salah satu contoh dari sel volta. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, memahami tentang sel volta. Yang kedua, kita akan mengetahui rangkaian dari sel volta. Yang ketiga, untuk mengetahui E0 sel atau energi potensial sel. Berikutnya, memahami tentang sel volta dari bahan-bahan di sekitar. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar tentang sel volta. Untuk pengertian sel volta akan dijelaskan dalam video berikut ini. Sel volta merupakan sel elektrokimia di mana reaksi kimia dapat menghasilkan energi listrik. Pada sel volta terdapat dua elektroda, yaitu katoda yang bermuatan positif dan anoda bermuatan negatif. Bagaimana bisa menghasilkan listrik? Contohnya adalah larutan CuSO4 dan logam Zn. Logam Zn dimasukkan pada CuSO4 berubah berwarna menjadi hitam. Hal ini terjadi karena seng mengalami reaksi oksidasi dengan melepas elektron. Anakku, rangkaian tadi belum bisa menghasilkan listrik. Nah, untuk menghasilkan listrik, seorang ilmuwan yang bernama Alexander Joseph Volta dan ilmuwan lain yang bernama Galvani menemukan bahwa ternyata ketika dipisahkan antara CuSO4 dan ZnSO4 sendiri dengan memisahkan dan dihubungkan dengan elektroda Zn dan Cu dengan bantuan jembatan garam, ternyata bisa menghasilkan listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut ini. Pada percobaan ini, kita menggunakan larutan CuSO4 dan ZnSO4. Dengan elektroda Cu dan elektroda Zn dihubungkan dengan kabel, ternyata tidak menghasilkan listrik. Tapi ketika kita tambah jembatan garam, ada listrik. Nah, berikut penjelasannya. Pada larutan CuSO4 dengan elektroda Cu bermuatan positif dan ZnSO4 dengan elektroda Zn bermuatan negatif. Elektron dari Zn mengalir menuju ke CuSO4. Pada larutan CuSO4, muatan negatif lebih besar karena mendapat elektron dari ZnSO4. Oleh karena itu, dengan adanya jembatan garam, ion SO4 2- dapat dinetralkan menggunakan kation dari jembatan garam, biasanya menggunakan K+ dan NO3- untuk menetralkan Zn2+. Nah, dengan jembatan garam ini akan dihasilkan energi listrik. Reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda dituliskan sebagai berikut, di mana Zn
melepas elektron membentuk Zn2+, dan Cu2+ menerima elektron membentuk Cu. Notasi selnya dituliskan sebagai berikut. Nah, anak-anakku sudah paham tentang rangkaian sel volta? Berikutnya, apakah semua reaksi bisa menghasilkan enol sel atau energi listrik? Ternyata tidak semua reaksi bisa menghasilkan energi listrik. Hanya reaksi yang mempunyai enol positif yang bisa menghasilkan energi listrik. Nah, bagaimana cara menentukannya? Mari kita simak video berikut ini. Pada rangkaian CuSO4 dengan elektroda Cu dan ZnSO4 dengan elektroda Zn, Zn lebih mudah teroksidasi dan Cu lebih mudah tereduksi. Perbedaan tersebut menghasilkan perbedaan muatan rapatan yang menyebabkan perbedaan potensial listrik. Selisih potensial itulah disebut potensial sel. Potensial sel dapat ditentukan menggunakan gas hidrogen sebagai acuannya dengan elektroda Pt. Perhatikan pada rangkaian penentuan potensial Zn dan potensial Cu. Elektroda yang lebih sukar mengalami reduksi dibandingkan terhadap elektroda hidrogen mempunyai potensial elektroda bertanda negatif. Elektroda yang lebih mudah mengalami reduksi dibanding terhadap elektroda hidrogen mempunyai potensial sel bertanda positif. Sel elektroda standar menurut kesepakatan ditentukan dengan reaksi reduksi, di mana E-sel sama dengan E0 positif kurangi E0 negatif. Untuk menentukan potensial standar sel volta berdasarkan potensial standar elektrodanya dapat dilihat contoh sebagai berikut. Intinya E-sel sama dengan E0 positif kurangi E0 negatif atau E0 katoda dikurangi E0 anoda. Semua sudah paham anak-anakku? Sudah tahu tentang rangkaian sel volta maupun cara menentukan enol sel. Nah, pertanyaannya, bagaimana baterai tadi bisa menghasilkan energi listrik? Anak-anakku tentu tahu ya, bisa menjawab. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan video berikut ini. Contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari adalah aki atau akumulator dan batu baterai. Pada batu baterai menggunakan anoda dan katoda, yaitu anodanya Zn dan katodanya adalah grafit dengan larutan elektrolit NH4Cl dan MnO2. Nah, anak-anakku sudah paham tentang batu baterai? Nah, kita bisa membuat sendiri ya batu baterai dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar. Masih ingat tentang kasus seorang anak yang bisa membuat listrik dari pohon kedondong? Pada prinsipnya sama dengan sel volta, yaitu menggunakan dua elektroda dan larutan elektrolit. Anak-anakku juga bisa membuat sendiri di rumah dengan memanfaatkan bahan-bahan di sekitar. Untuk tugas kita kali ini yaitu membuat batu baterai dari bahan-bahan di sekitar. Diutamakan produknya yang bisa untuk menggantikan energi listrik masa depan ya. Anak-anakku bisa kumpulkan tugasnya pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anakku, demikian saya rasa pertemuan kita pada kali ini. Banyak ilmu yang kita peroleh pada pembelajaran ini ya. Saya mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.